Oke guys, selamat datang kembali di playlist Bincang Bersama Tianlung. Perkenalkan saya Samuel dan ini Saya Leo. kita sekarang mau ngebahas, kebetulan ya kita udah mau deket Imlek nih. Ya, Januari Ini udah ya. akhir tahun ya. Ya, bulan Imlek, Januari Imlek, nih. Imlek nanti Januari ya? Januari kok. Januari, berarti biasanya orang barongsai semua tahu tuh pasti tuh di akhir-akhir tahun pasti udah Prepare segala macam. prepare, proposal Mulai- udah masuk semua iya, udah tuh, mulai promosi. ya kan? Promosi. Terus WA udah mulai banyak tuh. Oh nanti tanggal segini ada gak? Tanggal segitu ada gak? Gitu kan. Available gak kok di jam segini, di segini, Available segini. nggak? Nah gini, sekarang saya mau ngebagi ini ke teman-teman. Kayak gimana sih kesannya sebagai apa sih yang dirasain kita sebagai pemain barongsai kalau udah mau mendekati Imlek? Ya. Suka dukanya apa aja? Saya akan tanya mulai dari Leo. Leo juga kan ada satu tim namanya Ekayana, Ebaku di Tanjung Duren, Ya. Jakarta Barat. Nanti dari Leo cerita, baru gantian saya juga cerita. Suka dukanya nih kita pemain barongsai kalau lagi mau menuju Imlek tuh apa-apa aja supaya teman-teman bisa tahu nih pengalaman kita sebagai pemain barongsai seperti apa. Jangan lupa like dan subscribe dulu channel ini supaya channel ini bisa lebih berkembang, informatif, edukatif, serta menghibur kalian juga guys. Betul banget. Oke yuk kita langsung mulai aja Le. Gimana nih suka dukanya menuju Imlek kita sebagai pemain barongsai dari sisi Leo dulu nih. Misalkan kayak wah kok udah mulai ini nih ada yang nanya-nanya tanggal, terus adalah giliran udah mau giliran udah mau tanggalnya adalah anak yang nggak bisa lah, inilah itulah problematikanya Ada gitu beberapa kayak ada apa kok. sih? Kalau ini kita bicara apa ya? Kita bicara pahitnya dulu kali ya. Kita Pahitnya bicara aja. pahitnya dulu. Dukanya itu contoh nih, kita udah prepare, kita udah terima job nih. Ada job masuk satu. Oke. Parahnya udah DP lagi. Udah DP. Oke, udah DP. Kita udah catatin tanggalnya, kita udah sengaja pantekin di tanggal ini. jadi kalau setting lah pokoknya. Jadi kalau ada job lain kita tolak tuh di tanggal itu kan. Kita udah setting main, kita udah bikin siapin peralatan segala macam. Tiba-tiba di H-1 atau H-2 tiba-tiba cancel. Batalin tuh. Batalin. Dari orangnya itu. Dari orangnya. Sebenarnya kalau perjanjian berarti DP angus dong. Harusnya angus. DP angus. Cuman ada yang nggak Yang keselnya adalah, aduh, kalau tahu gini job yang kemarin gue terima aja Iya, sekali. Jobnya betul. lebih gede misalkan Betul, ya. betul. Kita bicara ininya aja deh. Job kemarin lebih gede, tau gini cancel, mendingan gue terima yang kemarin aja lebih gede, jobnya lebih deket juga. Padahal kita udah mikirin relasi ya gitu. Iya, kita mikirkan setiap ada job yang masuk, kita berpikir gimana caranya merawat koneksi ini biar cepet tetap manjang gitu guys. Iya, Biar nggak betul. putus di situ-situ Hubungan baik aja, lah gitu hubungan ya. baik, biar tahun ke tahun tetap bisa ada komunikasi terus. Tiba-tiba diputus nih. H-2, H-1, wah. Nyeseknya bukan main itu, malah udah briefing anak-anak lagi kan. Ntar ini yang main kesini sini, yang main ini posisinya ini. Udah standby semua. Udah standby tuh, semua, udah bisa. di briefing, di cancel. Ada lagi yang ngeselinnya, ini lebih ke internal sih sebenarnya sih. Internal, oke. Kita udah prepare perform misalkan jam 12 siang atau jam 12 siang, berarti kalau deket-deket mungkin itu jam 10 kita udah harus jalan. Kalau agak jauh mungkin jam 9 atau jam 9 kurang kita udah harus jalan kalau jauh ya. Standby nih dari pagi nih. Udah pada ngumpul, tinggal sisa satu orang. Ini satu orang ditungguin dari anak-anak ngumpul sampai mobil barang udah datang, udah mau jalan semua. Anak ini satu belum datang nih. Diteleponin nggak diangkat, di WA nggak dibales. Terus? Mau disamperin ke rumahnya, yang lain udah pada ngumpul. Bener-bener cuma sisa satu orang itu doang. Samperin Wah, juga takut kelamaan ya di jalannya. kelamaan nih, itu sih gondoknya bukan main sih. Gondoknya bukan main. Itu pernah kejadian di Imlek tahun kemarin tuh. Kita mau show ada salah satu restoran di Jakarta Utara. Dia posisinya main barongsai lagi. Udah dicetin nggak dibahas di WA. Kalau gembreng dong bisa ditukar. Ya? Iya, kalau main musik ya masih bisa dirotasi lah. Ini mainnya posisinya main barongsai guys. Di WA nggak dibalas, di telepon nggak diangkat, telepon pulsa juga HP-nya cuma berdering doang, nggak diangkat sama sekali. Kita mikir Silent kalian handphone-nya. ini udah fix nih, ketiduran nih orang nih. Pasti nggak mungkin enggak nih, udah fix ketiduran. Udah jalan gitu ya. Ntar nyampe tempat, kita udah mau main, hamin sejam baru nelfon. Oh sorry gue ketiduran nih, ini baru bangun. Mau ngomong apa ya lu? Kalau udah begitu posisinya. Yang manggil mah nggak mau tahu, pokoknya udah main mesti main gitu. Iya. Yang pas kita udah nyampe, IO juga nanya, loh kemarin bukannya 12 orang ya? Kok ini cuma 11 orang jadinya gitu? Iya ini. Urusannya ke konsumsi itu biasanya. Iya konsumsi segala macem. Iya ini satu orangnya ada yang biasa alasannya mungkin ngambil barang lah segala macam. Cuma kan tetap ya kelihatannya kan jadi nggak profesional gitu loh. Betul. Kita udah harus
di jalan udah harus mikirin nih 1001 alasan apa nih gua sampein ke IO-nya ntar. Itu beberapa suka dukanya lah. Sebenarnya dukanya juga masih ada sih beberapa hal yang lain. Cuman yang paling parah yang biasa paling saya gondok tuh ya itu doang sih. Di cancel tiba-tiba. Memang sebenarnya di cancel tuh DP angus. Cuman yang keselnya kadang udah di DP udah dia angus tiba-tiba show-nya kita mau kontak yang kemarin dia juga udah dapat performer yang lain. Jadi kita di tanggal itu jadinya malah kosong gitu loh. Iya. Kedua ya itu kalau misalkan udah diatur posisinya tiba-tiba orang ini nggak bisa hadir. Ketiduran lah atau tiba-tiba bilang, kok sorry gue tiba-tiba sakit gini-gini, aduh tiba-tiba bisa ngomong begitu. Itu hari H tuh ya? Di hari H, bingung kadang kalau yang begitu. Itu dukanya. Kalau sukanya juga banyak sih. Seru-serunya nih. Serunya pas dari pertama kali ada yang ngechat, kok saya dari ini gitu. Itu udah Dapet job nih. Udah dapet job nih, udah manis nih. Kira-kira available gak ya di tanggal segini, di jam segini, mainnya di sini. Lagi ready DP. Wah, udah tuh. Boleh di info kok list performance-nya. Oke, kita list. Oke kok saya mau yang ini, langsung DP jebret. Wah, itu indah banget tuh tiba-tiba. Indah banget tuh dapat tiba-tiba wah udah nih di keep langsung booking tanggal. Udah gitu tempatnya enak lagi. Tempatnya enak, ditanya ntar ini yang datang berapa orang kok, kita mau siapin konsumsi atau ntar transportnya gimana, kita mau bantu urus. Wah, udah tuh. Dilayani ramah. Iya, itu ibaratnya kayak kita sebagai pengisi acara di servis abis lah sama IO-nya gitu. Dihargain lah. Dihargai banget. Itu keren sih kalau gitu. Itu salah satu sukanya. Ada lagi udah kita performance di sana, misalkan gak terlalu jauh lah ya, kita on time segala macem, kita bisa kasih performance yang baik, mulus lah pokoknya. Mulus. Mereka juga kasih feedbacknya nggak main-main gitu loh. Contoh kayak tadi masalah transport segala macam, konsumsi. Pernah terbaik gitu ya? Iya, pernah waktu itu kita perform salah satu perusahaan minuman lah. Mungkin teman-teman tahu yang logonya orang tua. Itu kita benar-benar dijamu habis di sana. Itu udah nama perusahaannya. Nggak apa-apa, iya. it's okay. Itu kita dijamu habis di sana. Memang waktu itu dijamunya dikasih konsumsinya oke semua, minuman-minumannya, makanan-makanannya. Terus dari segi tempat juga kita dikasih satu ruangan khusus yang memang bener-bener prepare banget gitu loh istilahnya loh. Kadang kan ada beberapa, ini salah satu duga juga nih, ada kadang beberapa IO yang minta kita show tapi nggak ngasih ruangan khusus. Atau ngasih ruangan tuh bener-bener seala kadarnya doang gitu loh. Orang 12 tapi dikasih ukuran ruangannya contoh kayak 3x1, 3x2. Kos-kosan gitu ya? Iya, belum barang, belum orang-orang, kita mau prepare segala macam susah. Sumpek lagi. Sumpek, ada beberapa kayak gitu, ada guys. Itu ada beberapa, itu salah satu duka lah. Cuma kalau yang sukanya tadi dikasih ruangan yang prepare, dikasih tempat untuk persiapan kita lebih matang lagi, layak gitu, itu oke banget. Kita pun pasti kasih feedbacknya juga lebih oke, jaga kebersihan gitu ya. Segala macam model-model kayak gitu. Dan yang udah pasti sukanya lagi ya kalau untuk pemain barongsai ketika dapat ampau kali ya. Oh iya pasti. Lagi show tiba-tiba ada yang ngasih ampau. Kalau bagi pemain barongsai atau yang main barongsai, kita dapat ampau itu bukan karena nominal juga sih guys. Maksudnya kita berharap namanya orang kasih ampau ke barongsai itu mereka mengharapkan adanya laki keberuntungan gitu. Rasanya ada rasa kesenangan tersendiri aja gitu. Kita bisa memberikan berkat ke orang lain lah ibaratnya gitu ya. Kita bisa ngasih berkat nih ke orang lain dengan cara gua main barongsai, dengan cara gua main budaya gua ini, gua bisa membuat orang happy, gua bisa ngebuat orang merasa diberkahi, bisa membuat orang tuh merasa kayak menghibur gitu. Itu salah satu sukanya juga sih. Kalau kalian melihat barongsai performs itu kita nggak mandang hanya dari nominal guys. Sukanya itu kita memang suka perform aja gitu. Suka main musiknya, suka main barongsainya. Dikasih kesempatan buat tampil aja itu udah sebuah kesenangan, kesukaan sebenarnya gitu loh. Itu salah satu suka yang paling berarti itu. Kayak puas gitu ya. Puas aja gitu. Apalagi kita bisa main dengan perfect, mulus, bagus. Wah, udah itu suka yang bener-bener perfect banget. Kita bisa main dengan apa yang kita bayangin, dengan apa yang kita rencanain, udah itu udah perfect banget. Mantep banget. Udah mantep banget. Salah satunya sih itu sih. Salah satunya. Iya. Udah gitu dapat space mainnya pas lagi. Wah, udah gitu ya. Lega, enak gitu. Kita mau ngerencanain ini dari awal ya udah, sikat gas, hantem. Sesuai udah. Itu salah satu yang penting sih guys. Suka dukanya ya? Iya, kurang lebih kayak gitulah kalau dari gua. Ya memang pada dasarnya kalau yang saya alamin ya,
suka dukanya kita juga sama guys, kita sama-sama tim barongsai juga. Kalau saya dari Jakarta Timur yang Tianlung ini, dukanya belum lama nih. Jadi ada panggilan, nanya tanggal, terus ngomongnya singkat jelas padat. Budgetnya cuma 1.700.000 buat makan, 300.000 buat ongkos, main seharian. 1,7 kok. Enggak, 1 juta. 1 juta. Jadi 300.000 itu buat ongkos, 700.000 itu buat makan, udah Ya. TikTok. Mainnya dari jam berapa sampai jam berapa? Wah, kita nggak bisa pastiin katanya. Standby aja seharian. Waduh. Buset, 1 juta. Jadi gini guys, kita bukannya kita belagu atau apa, bukannya kita songong atau gimana. Ya. Mohon maaf banget, disclaimer dulu. Kami memang itu tim yang berkecimpung di dunia olahraga barongsai ya. Ekayana juga sama. Dan kami ini tim profesional gitu. Jadi kayak musisi aja kan beda-beda. Ya. Ada yang memang musisi itu harus street musician, ada yang memang stage musician gitu. Ya, betul. Jadi kami ini kebanyakan yang stage musician. Kami bukan yang street musician. Jadi kayak kami ini bukan performer jalanan gitu ya. Performer asal-asalan Dan lah. kita bukan asal-asalan gitu. Main itu kita butuh latihan bertahun-tahun gitu. Jadi kayak kasarnya pada saat kita latihan bertahun-tahun, dihargainnya segitu rasanya enak banget gitu. Udah gitu pas kita bilang ya udah kita tetap respon dengan baik gitu. Saya respon dengan baik. Ini dukanya ya guys. Respon dengan baik. Aduh kalau kayak gitu kayaknya belum masuk deh gitu. Belum bisa gitu. Saya rekomendasiin yang lain aja gitu. Mungkin ada yang mau dan bisa gitu. Jadi memang itu salah satu faktor di mana apa yang kita tekunin ini masih dipandang sebelah mata juga sih kalau kita boleh bilang ya. Mungkin Iya. teman-teman barongsai yang lain juga ngalamin kok, bukan kita doang gitu. Banyak yang kayak gitu. Teman-teman barongsai yang lain pasti ngalamin deh, saya yakin lah. Jadi kita berharap ya dengan adanya obrolan bincangan ini teman-teman mungkin yang non pemain barongsai bisa lebih paham lagi kali ya. Iya. Barongsai itu ada terbagi berapa jenis gitu. Dan kelas-kelasnya yang kayak gimana gitu, itu kan beda-beda gitu. Sama aja kayak artis juga kan beda-beda gitu. Masih banyak soalnya yang memandang sebelah mata tuh masih banyak banget. Masih banyak, dan memang menurut dia yang namanya esensi barongsai ya ngamen di pinggir jalan Banyak, gitu. soalnya banyak Kebanyakan oknum kayak gitu sih. Ya memang itu harus diakuin, itu masih ada, apalagi kalau kalian temuin di Glodok. Wah, terus itu di banyak banget. Kelapa Gading aja masih ada kok yang di pinggir jalan yang pada begitu, dan itu emang susah buat ditertipin sih karena kan kita belum ada regulasinya untuk itu gitu. Iya. Lalu dukanya ada lagi, misalkan faktor eksternal nih. Kita kan kalau misalkan job bukan kita semua nih kan yang ambil nih. Karena kan kita satu tim itu nggak ratusan orang, satu tim itu paling cuman 10, 15, mentok-mentok 20 gitu kan, 20. Betul. Kita kan pasti sub lagi nih ke teman-teman, kita bagi-bagi job lah ke teman-teman gitu. Nah, yang kita bagi job ini terlambat. Ya. Jadi kan kasarnya itu vendor ya. Iya. Itu terlambat. Pada saat di hari H terlambat, waduh kagak ada kabar sama sekali. Hilang Kagak gitu ada aja ya? apa, hilang, handphone dimatiin sengaja. Ditanya, "Woi lu di mana ini mall udah nanya nih gini." Wah, hilang, bener-bener hilang. Dan itu parahnya hari H. Hari Imleknya guys. Itu hari Imleknya dan itu keren banget. Itu Kita bingung tuh mau ngomong apa. Karena saya yang memang terima job, biar bagaimanapun juga kita harus tanggung jawab di hal itu ya. Kita harus tanggung jawab. Saya tetap jawabin tuh, ini harus begini, ini begini, ini lagi dia lagi di sini. Cari solusi jalan keluarnya gimana. Kalau sampai nggak ada ya mau nggak mau jalan keluarnya solusinya kita gantikan di jadwal lain. Iya. Cuman kan saya rasa klien juga pasti udah kecewa ya, karena itu kan hari H Imlek loh. itu hari H loh gitu. Terus ada lagi nih dukanya. Vendor, jadi kayak salah satu rekanan kita kasih job, kurang ajar sama klien. Wah. Jadi malah Dia nggak jaga nama baik nggak kita jaga dong. nama berarti. baik kita, dia malah minta makan dengan bahasa yang kurang enak ke klien langsung gitu. Waduh. Kasarnya kan kalau misalkan kita kasih job gitu ya, Iya. ya dia ngomong aja ke kita, satu pintu aja lah gitu kan. Iya, Kalau enak. profesionalnya kan begitu, satu pintu aja, siapa yang bertanggung jawab manggil, itu aja yang dikejar terus, dan itu nggak masalah guys. Nggak masalah, etika bisnis memang seperti itu, apalagi kita profesional jasa ya. Biasanya kayak begitu, tapi kemarin ada juga yang kayak begitu. Bukan kemarin sih, itu 2 tahun lalu ya kalau nggak salah. Kurang lebih kayak begitu guys. Kalau sukanya, ntar dulu, dukanya masih ada lagi.
lagi. Saya yakin kita semua juga mengalami nih pemain barongsai. Nggak ada satupun pemain barongsai yang memang serius ya, maksudnya serius, bener-bener serius nih terus, dan dia memang enjoy banget di event Imlek. Udah pasti ironisnya mereka menghibur orang keluarga-keluarga yang lagi merayakan Imlek berkumpul, tapi dia sendiri lagi main barong. Saya dulu tuh dari kecil sampai gede ya, saya kan memang nggak pernah ngerayain Imlek tuh di keluarga ya. Oh iya. Ya kamu juga pas udah mulai main Imlek udah ngerti kan? Emang. Jadi saya ngalamin Salah satu suka dukanya tuh iya, itu sih. kita tuh main di restoran ngehibur orang tuh satu keluarga lagi ngerayain Imlek, terus kita tuh ya lagi bau keringet ya. Yang lain wangi-wangi gitu, makan di restoran gitu. Terus kita pikir wah, tapi udahlah, itu kan satu sisi dimana kita itu bisa dibilang pengorbanan kita ya sebagai pemain barongsai, tapi di satu sisi juga itu konsekuensi kita yang harus kita nikmatin gitu. Sebenarnya ngeliatnya agak sedikit ini ya, gimana ya, maksudnya kita yang harusnya kan kita merayakan juga ya. Iya. Kita merayakan, ketika melihat orang lain merayakan yang seharusnya kita juga merayakan tuh ada rasa wah, Ada sedihnya juga dikit. iya. Apalagi contoh kayak gue nih, anak rantau kan, keluarga semua di Palembang, gue di sini sendiri gitu. Ngeliat orang tuh pada ngerayain Imlek bareng keluarga, gitu ya. gue menghibur mereka dengan main barongsai misalkan. Mau dibilang ada sedihnya, ada, tetap ada. Gue itu nggak bisa dipungkiri guys. Cuman kesedihan itu berbanding balik juga dengan kesukaan tadi yang kita bilang. Betul. Kita bisa menghibur orang, kita bisa, 50-50 lah ya jadinya. iya, kita bisa kasih orang tuh keberkahan gitu di hari raya Imlek. Kita bisa menghibur mereka, itu suatu kehormatan juga sih sebenarnya. Kebahagiaan juga, iya betul. Apalagi sekarang barongsai kan udah diakuin nih sebagai Olahraga, resmi iya. ya di Indonesia ya, dan udah masuk dalam event PON kemarin ya. Ya memang baru pertama kali sih PON pertama kali di Indonesia itu tahun 2024 di Sumut sama di Medan kemarin. Bagi teman-teman yang belum nonton videonya, kita ada playlistnya di pertandingan barongsai, silahkan kalian nonton. Seperti itulah pertandingan barongsai. Barongsai itu terbagi dalam beberapa jenis. Barongsai tradisional main lantai dengan alat peraga, seolah-olah main barongsainya itu pakai cerita, dan barongsai tonggak, pekingsai, dan juga naga. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen tahu seperti apa kita nih suka dukanya, ya seperti itulah kurang lebih. Bukan berarti itu duka-dukanya doang, enggak, sukanya juga banyak. Ketika kita main dihargain ya, kayak tadi Leo juga cerita main dihargain, terus dikasih tempat yang proper, Ya, terus tempat mainnya juga proper. Ada juga yang bilang minta harus atraksi begini, pas dilihat tempat mainnya cuman dua kali tiga paling. Ngecelin kita ya. Iya, apa yang udah kita koreoin lah, gimana kita mau mainnya kalau mainnya aja begini gitu kan. Iya, tempatnya begini, aduh. Pernah ada tempatnya udah lega nih, luas, tingginya pendek banget, duduk pala aja mentok. Itu dia. Sekalinya duduk pala jebret, plafon kebuka. Yang ada bukannya main happy malah ganti plafon. Gak bisa Kurang ya, lebih kalau kayak begitu, gitu kan. ubah plan lagi di tempat, plannya. ubah plannya malah. Betul. Makanya kadang kalau acara ini, beberapa acara ya, ada beberapa acara itu memang yang eventnya gede. Biasa mereka itu mengharuskan adanya glider racing di H-1. Itu kita udah bisa ukur tuh, oh lebar panggung segini atau lebar lapangan segini, kita bisa atur mainnya kayak gini. Cuman ada juga memang beberapa event yang On the spot. oh ya udah langsung on the spot di hari H aja. Gitu. Iya, di hari H. Atau enggak glider racing, tapi glider racing-nya di hari H juga. Iya, betul. Itu yang tadi mereka minta request nih, misalkan nih mau ada kasih ini, ntar begini, muter-muter ke arah sini. Kita udah mikir nih kan jauh-jauh hari, oh yaudah ntar di hari ini pas di tempat ini kita bikin nih skenario mainnya kayak gini nih ya kan. Tiba-tiba di hari pas ngeliat tempat mainnya, tengok sendiri, loh kok ini tempatnya cuma segini doang. Terus tanyalah sama IO-nya, Pak ini ukuran tempatnya segini Pak. Iya, nggak muat ya? Wah, kalau kayak gini kita agak bingung sih Pak, karena kita ada skenario mainnya tuh dari sini begini. Waduh. Kaget. Iya, biasanya itu paling cuma ya udah coba bantu dikondisiin deh. Gimana enaknya? Gak apa-apa lah, ada yang dikurang-kurangin dikit. Disesuaikan. Iya, disesuaikan gitu. Ya udahlah, mau gimana lagi gitu kan. Tergantung tempat sih. Memang harus menyesuaikan dengan tempat. Benar. Ada lagi guys, waktu itu saya udah dijanjiin tanggal, tempat, jam. Oke, kita datang, ternyata di tempat itu udah ada barongsai lain yang main. Pas kita tanya, ini kita main jam berapa?
Dibalikin tanya, siapa yang bilang jadi manggil katanya. Lah, Padahal dia nggak ada konfirmasi buat ngebatalin. tapi dia DP kok. Waktu itu dia bilang DP-nya mau on the spot. Ada juga yang begitu kan? Bukan DP, maksudnya langsung bayar cash. Dia bilang mau bayar cash. Terus ya udahlah, daripada ini kan kita juga menghargai kan. Oke, kita masukin jadwal ya. Iya, kita masukin jadwal. Udah kita masukin jadwal. Pas udah sampai hari H nggak ada konfirmasi apa-apa tuh. Nggak ada konfirmasi apa-apa kan, kita pikir juga kan ya udah emang jadi kan. Nggak taunya pas udah nyampe di sana ada barongsai lain. Pas ditanya, udah gitu jawabnya ini banget gitu, udah sensi banget. Ini siapa emang yang manggil gini-gini, kan saya udah bilang nggak jadi ini. Nah kita kan tinggal tunjukin aja buktinya, nggak ada konfirmasi apa-apa di WhatsApp kan. Iya. Telepon juga nggak ada, apa nggak ada. Oh ya udah gini-gini, mau gimana gini-gini. Ya udah nggak apa-apa, kita sih habis itu udah cabut aja dari situ. Cabut. Ya mungkin tim barongsai yang lagi main itu juga ngerasa nggak enak kali pada saat itu, makanya dia ada kelihatan lah kalau orang ngerasa nggak enak gitu ya. Karena kan teman-teman juga mesti tahu nih, mungkin yang non pemain barongsai atau teman-teman yang nonton ini IO atau apa, barongsai ini dunianya sempit. Jadi siapapun tim barongsai yang lagi main Biasa saling kenal. saling kenal. Ada Jadi yang bisa saling kenal. kalau kalian mau bandel atau bagaimanapun, itu kita kenal semua gitu. Barongsai A, barongsai B, barongsai C, yang seperti itu kita tahu semua. Jadi kalau bagi IO atau klien yang kayak gitu-gitu, itu nggak bisa luput lah dari siapa aja yang main itu. Karena ujung-ujungnya orang ini lagi, orang ini lagi, gitu. orang ini lagi. Dan Beda terakhir lagi. ada lagi. Kita udah kasih job buat ini faktor dari lingkungan kita sendiri ya. Ini bukan eksternal dari klien gitu. Ini lingkungan kita sendiri. Kita udah kasih job, dia malah nyodok. Wah, itu ada tuh yang kayak begitu tuh. Tikung ya. Wah, Jadi dia main sendiri langsung main gitu. sendiri. Bahkan ada yang sempat ngomong gini, kok kalau koko nggak enak nanya, kasih nomornya ke saya nanya sendiri aja langsung. Terus saya bilang, saya sih nggak masalah, saya kasih aja. Nggak tahu dia ngomong gini, ya sebenarnya sih saya udah punya nomornya kok. Kalau misalkan koko izinin saya ngomong sendiri aja nih katanya. Ya. Ntar soal pembayaran saya minta langsung aja, saya nanti ini aja koordinasi sendiri gini. Saya ngasih job padahal. Saya yang kasih job, dia ngomong begitu. Itu etikanya sih. Itu teman-teman etika bisnis guys, itu etika bisnis dan itu oknum ya. Kita disclaimer dulu itu oknum. Ya biar bagaimanapun juga nggak semua tim barongsai itu Kayak kan gitu. seperti Iya. itu gitu, dan Nggak semua. tim barongsai juga seperti kita. Iya. Kita ada sedikit lah pendidikan yang bisa kita makan. Kan ada juga yang tidak Etika mencapai. bisnisnya masih main lah kalau kita sebenarnya. Saya rasa kalau etika bisnis bukan cuma di barongsai doang kali, di dunia artis juga lebih banyak yang kayak begitu, dan di dunia entertainment lainnya, musik dan lain-lain itu lebih banyak, dan itu problematika umum kali ya. Cuman ya kesannya agak kurang ajar aja ya. Iya. Gua ngontek lu nih, kok ini main tiba-tiba memang menurut lu kenal nih sama IO-nya nih. Ya ini yang main di sini kok. Dalam hati lu bilang, wah ini mah gua tahu nih IO-nya nih. Iya. Gue serodok langsung aja ke IO-nya kali ya. Itu Iya. kan sebenarnya kan secara tidak langsung lu tidak menghargai gitu loh. Benar. Tanpa lu dikasih tahu, lu nggak akan tahu kalau IO itu lagi nyari orang buat main isi perform di situ. Benar. Terus karena lu merasa lu tahu dan lu merasa kenal sama IO-nya, terus lu nyerobot langsung gitu lewat satu pintu. Pintu utama itu kan namanya kan sebenarnya kurang ajar ya. Iya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Jadi itu guys, itu suka duka Ada kami aja yang begitu saat ya. main barongsai gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang lagi pengen tahu nih, penasaran persiapan Imlek tuh kayak gimana sih kita nih dari segi obrolan ya gitu ya, curhatan pemain barongsai kayak begini guys. Kurang lebih ada yang giliran udah mau main, udah mau deket-deket pemainnya tiba-tiba mundur. Ada Batal sakit atau gimana gitu. Ada lagi main celok ke tim lain. Itu ada juga tuh. ada juga Celok ke tim lain gitu. ada juga. Oke guys, mungkin kita udah kepanjangan kali ya. Bosen takutnya ini penonton. Terima kasih teman-teman. Kurang lebih gitu aja sih. Kayak begitu. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya channel ini lebih berkembang lagi dan lebih menghibur, tentunya lebih edukatif lagi. Ya. Sebentar lagi udah mau Imlek, pantau terus channelnya. Kita akan posting setiap performance kita, mulai dari Tianlung, Ebaku, dan kalau misalkan saya sempat ada tim lain bisa saya record juga. Jadi channel ini nggak idealis untuk satu tim aja gitu, supaya bisa menghibur teman-teman juga. Kita pamit undur diri dengan saya Samuel. Saya Leo. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Thank you.